Kalau yang di bawah ini hasil proses cold work. Kemudian di proses anil, maka perubahan sifatnya ada di atas di sini ya. Untuk yield strength, elongation dan impact-nya ada di sini. Kalau impact sudah lari ke kanan, kalau ingin melihat yield strength ke kiri. Ya, perhatikan. Hasil anil lebih tinggi dibanding dengan hasil normalizing. Normalizing yang bawah ini. Ya. Nah, kalau tanpa hasil proses cold work, ya, maka ini kalau diproses normalizing dan annealing, ya, ini untuk tensilenya, ya, nih perhatikan, normalizing selalu lebih besar dari proses annealing. Loh Bu, kalau yang di sininya apa? Ya, di sini kan range-nya antara yang di bawah ini dengan yang di atas, karena normalizing itu tidak pasti lajunya sama, kan gitu ya. Jadi range-nya antara yang di sini untuk proses annealing yang terendah hasilnya dan yang normalizing batasnya di sini. Ya, ini untuk kekuatan tariknya, ini untuk impact strength-nya. Ini untuk yield-nya. Ya. Gitu. Jelas, teman? Ini perbandingan hasil proses annealing dan normalizing terhadap tensile strength, impact energy, ya. Yield-nya, tensile, impact, yield, dan yang di bawah ini apa ini? Elongation-nya. Ya. Any question, dear friend? Itu heat treatment mendekati kondisi equilibrium. Finish. Any question? Halo? Wilson, tidak ada yang lainnya? Halo? Saya juga belum ada, Bu. Belum ada, Mbak Alia? Kezia? Saya juga belum ada, Bu. Oke. Teman yang lain? Kalau belum ada, Bukis lanjut. Saya tidak tahu ini kuisnya apakah barengan, karena belum ada diskusi dengan teman-teman separalel ya. Bukis sebenarnya ingin kuis sesegera mungkin, karena kalau materinya cukup banyak, belajarnya cukup bingung, betul? Saya tidak tahu apakah minggu depan offline atau tidak, tergantung pada kesehatan saya. Sebetulnya Recording sebetulnya stopped. Bukis masih sesak, ya. Kalau ini untung online, jadi saya duduk, energi saya tidak banyak yang terbuang untuk berjalan, setir ke sana kemari, jadi saya masih bisa kuliah, ya. Jadi bersyukurlah teman, kalau kuliahnya masih online, kaliannya sakit ya, kalian bisa tetap ikut kuliah. Ya, Bukis menyampaikan hanya sebentar kan, buka video, setelah itu pada saat saya presentasi, sudah bisa mendengarkan dengan menutup video. Tidur misalnya ya, kalau sudah lelah. Tapi tolong dimanfaatkan proses ini. Ada pertanyaan teman? Tidak ada? Serius? Belum ada ya? Nah, kalau belum ada, nah itu sumbernya di selain Kalister, juga saudara baca di Avner. Ya, Introduction to Physical Metallurgy. Physical Metallurgy ya. Tolong baca. Jadi jangan menghindari, Bu, cari yang bahasa Indonesia. Belajarlah bahasa Inggris. Ya, saudara harus sudah go internasional. Paling tidak bahasa Inggris pasif. Pasif itu saudara membaca buku, saudara paham. Terus ngomongnya sulit, tapi bisa, ngerti.
Ya, pronunciation juga sudah paham. Jadi dari sekarang jangan mencari yang hanya bahasa Indonesia saja. Bahasa Indonesia ya sudah cari sendiri. Tapi di cross check-kan dengan yang tadi, ya teman. Biang, kalau tidak ada bukis lanjut, asik ya, kita ngetrack ya. Sampai jam 9.30 toh, mestinya toh. Ya, kita tadi kan telat 15 menit, harusnya sampai 9.45. Tapi nanti kita lihatlah. Saya sendiri juga lelah. Ya. Alor, kita lanjut saja teman. Ya, kalau belum ada pertanyaan kita lanjut. Oke? Kita lanjut Recording in progress. Oke, share screen. Ya, untuk heat treatment hardening. Kok gak ada nak ya? Kok tidak ada? Kok tidak ada? Berarti harus Bukis buka dulu ya. Sabar ya. CCT diagram. Oke. Oke. Ini tutup. Oke, nggak ada. Berarti Bukis mesti buka dulu. Kita berpijak ya, lanjut ke hardening. Ya. Kok gak ada ya nak ya? Voilà. Ya. Oke, Oke, share screen. Ini. Tampak teman? Halo? Lihat Bu. Ya, Bu. Kelihatan ya? Oke. Hardening. Jadi, sekali lagi, heat treatment ya dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu annealing, ya tujuannya seringkali untuk melunakkan. Ada orang menyebutnya softening, ya annealing. Kemudian dua kelompok besar yang lain adalah hardening. Ya, tujuannya annealing itu untuk menghilangkan tegangan sisa secara general, ya, untuk memperoleh keuletannya kembali. Sedangkan kalau hardening itu tujuannya untuk memperoleh kekerasan. Jadi kekerasan, meningkatkan kekerasan. Nah, hardening ya untuk meningkatkan kekerasan dengan membentuk struktur mikromartensit melalui proses heat treatment. Jadi harus lewat heat treatment. Bu, apa ada pembentukan martensit yang tidak lewat heat treatment? Ada. Ya, namanya bukan proses hardening. Ya. Jadi proses hardening di sini jadi meningkatkan kekerasan baja dengan membentuk martensit melalui proses perlakuan panas. Ya. Nah, tidak semua baja bisa ditingkatkan kekerasannya, artinya peningkatan kekerasannya itu signifikan. Itu yang disebut bisa ditingkatkan kekerasannya, bisa diproses hardening. Hanya baja-baja yang memiliki harden ability yang bagus. Jadi harden ability itu apa?
Balik lagi sesuai dengan definisi hardening. Kemampuan, kalau ability kemampuan baja untuk ditingkatkan kekerasannya ya secara signifikan dengan cara membentuk martensit melalui proses perlakuan panas. Ya. Jadi definisi hardening dan hardenability selalu berhubungan. Oke, teman. Jadi harus membentuk martensit ya. Nih. Perhatikan ini. Heat treatment that is used to improve hardness, wear resistance, or toughness in combination of hardness. Nah, kalau kekerasannya meningkat, maka ketahanan ausnya juga meningkat. Ya. Nah, sedangkan ketangguhan ini mesti disesuaikan. Ya. Biasanya setelah di hardening, kemudian ditemper untuk memperoleh ketangguhannya lagi. Karena ketangguhan itu kombinasi antara kekuatan tarik ya dan deformasi plastis atau keuletannya. Ya, jadi kalau dia keras sekali, keuletannya turun, ditemper, keuletannya meningkat, ya akhirnya toughness-nya menjadi meningkat. Oke, teman? Nah, ini jadi pada baja karbon proses hardening ini selalu berhubungan dengan pembentukan martensit atau partikel karbida. Karbidanya karbida apa? Karbida karbon, karbida besi. Ya, yang disebut karbida adalah senyawa antara suatu unsur dengan karbon. Itu disebut karbida. Nah, kalau karbida besi, ya pasti senyawa antara karbon dan Fe. Nah, kekerasan maksimum yang beroleh tergantung pada komposisi kimia. Untuk baja karbon jelas tergantung pada kandungan karbonnya, betul? Nah, kalau baja paduan ya selain karbon ya unsur paduan yang lain. Kemudian tergantung pada temperatur pemanasan, waktu penahanan dan laju pendinginan. Ya, Anda katakan loh laju pendinginnya harus cepat. Secepat berapa? Cepat antara satu dengan yang lain bisa berbeda. Ya, itu yang akan menentukan nanti kekerasan akhirnya. Ya, tuh. Bedakan ya dengan yang tadi ya. Tetap dia melewati 3 tahap proses hardening. Jadi ini adalah grafik antara waktu dan temperatur. Ya, ini pemanasannya untuk memperoleh austenit karena martensit itu hanya bisa dibentuk dari fasa austenit. Jadi selalu harus dibentuk austenit dulu, ya, ditahan supaya semuanya membentuk austenit dan stabil serta homogen. Kemudian pendinginannya cepat. Perhatikan ya pendinginan cepat ya. Kalau saudara ke kiri itu namanya bukan pendinginan, namanya NGAWUR. Ngawur. Ya, namanya proses pasti membutuhkan waktu. Bukan justru memberi waktu ya, membutuhkan waktu. Jadi selalu ke kanan, tapi ini agak cepat. Perhatikan ini. Perubahan dari temperatur tinggi ini ke rendah butuh waktu yang sangat pendek. Ya, ini yang disebut proses quenching atau pendinginan cepat. Nah, proses pemanasannya sama dengan proses tadi ya, di hardening sama dengan proses full annealing ya. Dipanaskan 25 sampai 50 derajat Celcius di atas A3 untuk baja hipo dan di atas A1 untuk baja hypereutectoid steel. Loh, kalau eutectoid Bu, ya sama dengan yang ini. Ya, di atas A1 ini. Ya, dia masuk ke sini. Oke. Ditahan untuk memperoleh austenit homogen. Ya, proses ini disebut austenizing. Selanjutnya didinginkan cepat, minimal sama dengan CCR atau critical cooling rate. Sesuai dengan definisi critical cooling rate, laju pendinginan untuk memperoleh 100% martensit. Ya, nih. Lebih cepat, Bu? Boleh. Lebih cepat lagi, Bu? Boleh. Tapi nanti ada austenit sisa, bahaya, ya. Nah,
Kekerasan akhir tergantung pada laju pendinginan tadi di antaranya, ya. Nah, jadi laju pendinginannya ini yang banyak dipakai di industri, brine, ya. Ini adalah larutan garam di dalam air, ya ini garam-garam dapur itu ya, Prin. Kemudian air bisa dicelup di dalam air atau di dalam minyak, oli yang tidak bereaksi dengan logamnya, atau garam ya di dalam bak garamnya tertentu ya ini ya yang tentunya tidak bereaksi dengan logamnya dan bisa didinginkan di udara. Masa Bu? Iya bisa. Untuk baja karbon yang cukup tinggi atau baja paduan cukup didinginkan di udara bisa terbentuk magnesia. Ya, sudah perhatikan itu IT-nya akan bergeser ke kanan ya. Nah, selain tergantung pada media pendingin, kekerasan akhir juga tergantung pada bentuk serta dimensinya. Ya, apakah dia tebal, apakah dia tipis, ya, itu. Tergantung pada kondisi permukaan, ya, dari spesimen yang akan dikeraskan, komposisi kimia tadi ya, kandungan karbonnya, ada unsur paduan, temperatur pemanasan ini austenizing-nya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sistem harusnya 7 ini. Satu lagi itu kandungan karbon ya. Chemical composition ini masuk kandungan karbon dan unsur paduan tambahan. Satu lagi tergantung pada Hidden ability. Hidden ability sendiri tergantung pada komposisi kimia dari logam. Ya. Hidden ability. Ya, ini ada lagi satu lagi hidden ability. Ya, cooling medium ini. Jelas, teman? Nah, laju pendinginan sudah perhatikan yang paling cepat adalah brine di sini. Ini ditunjukkan ya kurva pendinginannya pada temperatur 75 derajat Celcius. Nah, ini. Jadi perubahan temperatur dari logam tersebut kalau dia didinginkan dari temperatur tinggi dicelup di dalam brine. Ya, ini brine. Ini tap water itu air pump ya. Dan seterusnya. Sudah perhatikan ini yang paling lambat ini di udara diam. Lajunya seperti ini paling lambat. Ya, ini berbagai kurva pendinginan. Ya. Ini sudah kita perhatikan di sini. Jadi dia harus didinginkan minimal laju pendinginannya sama dengan CCR, ya. CCR itu yang ini. Ya, ini perhatikan CCR ini. Laju pendinginan kritis. Ya, dari sini ke kiri semakin cepat laju pendinginan ya kurvanya ini. Oke, teman. Halo. Jadi laju kalau dia dicelup maka kalau ya contoh sederhana adalah bentuk rod. Ya, bentuk rod. Setelah dipanaskan di temperatur austenit, ditahan, kemudian didinginkan cepat. Nah, itu juga tergantung selain pada jenis media pendingin, juga tergantung pada agitasi. Apakah airnya atau medianya pendingin tadi diam atau diagitasi. Agitasi itu diolah. Ya, contoh gampang itu jika saudara merebus telur sudah panas, sudah matang, kemudian saudara masukkan di rantang, ya air satu rantang penuh, saudara biarkan dibanding dengan di dalam rantang, kemudian airnya saudara olah. Kira-kira mana yang lebih cepat dingin? Halo, halo friend. Do you hear me? Dear friend, where are you? Halo. Ya, lebih cepat yang mana, Mas Wilson? Yang diolah. Ya, terima kasih, Saudara Wilson. Ya, jadi tergantung Pak. Ya, jadi ini laju pendinginannya lebih cepat ini. Ya, ini yang pada media yang diagitasi dengan
cukup ya, agitasinya cukup besar, disebut violent agitation. Yang ini tanpa agitasi. Ini di logam permukaan yang sama ya. Nih. Ya. Nah, temperatur juga mempengaruhi tadi. Tadi agitasi, ini temperatur. Nah, pada temperatur yang dingin lajunya seperti ini, pada temperatur agak tinggi, ya 125 derajat seperti ini, meskipun medianya sama. Ya. Nah, size ukuran mempengaruhi. Kalau dia tipis, ya atau diameternya kecil, maka laju pendinginan permukaan dengan yang di tengah-tengah, di tengah maupun di pusat itu mirip. Ya, ini untuk yang setengah inch round water quench. Ya, ini setengah inch round artinya penampangnya rod dengan penampang diameternya setengah inch. Itu seperti ini kalau di water quench. Tapi kalau diameternya 2 inch, sudah perhatikan laju pendinginan di permukaan di tengah dengan di antara pusat dengan tengah seperti ini, dan di pusat ini permukaan, maaf ya, permukaan ini yang paling cepat, di pusat yang seperti ini ya paling lambat, terus antara pusat dan permukaan di tengahnya itu seperti ini. Ya, jadi ukuran ini juga menentukan. Ya, tadi pengaruhnya karena mempengaruhi laju pendinginan. Jadi laju pendinginan itu tergantung pada jarak dari pusat sampai ke arah mana itu bagian dalam, berbeda. Ya, itu. Ya, seperti saudara kalau yang gendut itu tahan dingin dibanding dengan yang kurus. Ya, karena yang gendut itu lemaknya tebal, dagingnya tebal, kan gitu ya. Kalau kurus aduh sudah menggigil. Ya, itu. Untuk di media yang sama. Ya, ini. Nah, ini sekali lagi kemungkinan terbentuk martensit-nya tidak 100%. Ya. Artinya bisa terbentuk austenit sisa. Nah, kalau martensit-nya tidak 100%, maka kekerasannya juga tidak maksimal. Jadi ini kemungkinan kalau dia terbentuk 50% martensit, sedangkan yang di atas ini kalau dia terbentuk martensit 100%. Ya. Jadi terbentuk 50% martensit itu sudah lumayan signifikan kekerasannya. Jadi tolok ukurnya kalau dia terbentuk di dalam struktur itu, ya dalam suatu daerah itu terbentuk 50% martensit. Di bawah itu peningkatan kekerasannya tidak signifikan. Jadi tolok ukurnya kalau dia terbentuk 50% martensit. Sisanya apa, Bu? Ya struktur awal masih belum berubah atau ada austenit sisa. Ya, nih. Kalau 100% semakin tinggi, ya kekerasannya semakin tinggi di sini. Kalau untuk baja yang sama, suruh tarik ke atas, terbentuk 50% martensit, kekerasannya sekian. Ya, kalau semakin tinggi martensit terbentuk, volumiknya ya semakin besar kekerasannya. Paham ya teman? Nah, untuk komposisi kimia, perhatikan nih. Jadi untuk ini kok chemical composition ini. Ini laju pendinginan ya. Laju pendinginan berbeda. Ya. Ini untuk laju pendinginan berbeda, maka ininya berbeda. Ya. Ya, jadi laju komposisi kimia tadi itu hubungannya dengan IT diagramnya ini. Ya. Jadi kalau ini baja eutectoid, baja plain karbon, artinya hanya baja karbon saja, IT diagramnya seperti ini, CCR-nya di sini. Ya, 140 derajat Celcius per detik laju pendinginannya. Sedangkan kalau dia baja paduan, maka CCR-nya di sini lebih lambat. Ya, 8,3 derajat Celcius per detik. Ini CCR-nya. Ini pengaruh komposisi kimia ya. Jadi semakin besar kandungan karbon atau semakin bertambahnya unsur paduan, maka CCR-nya semakin lambat. Ya, kalau dibanding dengan baja karbon dengan kandungan karbon lebih kecil.
ya, atau tanpa unsur paduan. Jelas teman ya? Nih, ini CCR-nya cukup besar untuk eutectoid. Ini CCR-nya lebih kecil karena dia adanya unsur tambahan. Meskipun karbonnya lebih sedikit, ini baca hipo ini. Tapi karena ada unsur paduan, maka ada ni, sehingga CCR-nya lebih lambat. Ya, loh bukan ini lebih sedikit, perhatikan skalanya. Ya ini 10, sedangkan di sini 10 pangkat 2 detik. Untuk perubahan dari temperatur yang sama. Oke teman? Ya, jangan cuma lihat gambarnya saja ya, lihat skalanya. Kemudian lihat keterangannya di sini. Itu pengaruh komposisi kimia. Nah, perhatikan. Jadi itu untuk kekerasan sebentar. Ini kok belum tuntas ya? Ini sepertinya kekerasan ini belum tuntas ya. Ini size sudah, cooling medium sudah. Kemudian permukaan, kondisi permukaan ini kurang tuntas di sini ya teman. Kondisi permukaan, kalau dia terbentuk scale atau kerak, maka laju pendinginannya akan turun karena kerak sulit menghantarkan panas dibanding dengan logam. Jadi dia harus dipanaskan di lingkungan yang tidak bereaksi dengan logam. Ya. Atau biasanya logamnya pada saat dipanaskan dia dibungkus dengan chip dari iron. Ya, nanti yang teroksidasi cuma dia. Ini sudah lari ke surface hardening ini, surface condition. Oh ini maaf, ini surface condition yang Bukit ceritakan. Ya. Jadi kalau dia terbentuk kerak, ini terbentuk kerak ya, maka ini heavy scale, keraknya cukup tebal, maka laju pendinginan di permukaan akan lambat dibanding terbentuk kerak tapi tipis sekali. Mau tidak mau pasti terbentuk kerak. Kalau atmosfernya, kalau udaranya adalah udara atmosfer di dalam dapur. Ya, ini bedanya laju pendinginan kalau dia terbentuk kerak. Ini surface condition ya, kondisi permukaan. Oke. Nah, untuk itu harus, oh kok belum ada ya ini? Jadi bagaimana caranya supaya menghindari terbentuknya kerak? Saudara pelajari, ya untuk menghindari terbentuknya kerak bagaimana? Tugas ya nak ya, karena di sini tidak ada. Saudara baca di Abner, bagaimana untuk menghindari kerak yang Buki sudah sampaikan tadi. Ya, karena pasti terbentuk, ini tebal, ini tipis. Bagaimana caranya untuk menghindari terbentuknya kerak atau meminimalkan terbentuknya kerak? Ya, tugas ya nak ya. Ini surface condition. Cara pencegahannya itu. Tugas 1. Kita lanjut, ini kondisi permukaan sudah, laju pendinginan sudah, komposisi kemudian size sudah, dan temperatur pemanasan juga sudah. Ya, kalau temperatur pemanasan terlalu tinggi, maka butirnya austenit terlalu besar, kemampuan untuk dikeraskan menurun. Ya itu temperatur pemanasan. Kalau temperatur pemanasan lebih rendah, terlalu rendah, maka austenitnya tidak homogen, jadi tidak maksimal untuk membentuk martensit. Ya, itu. Nah, selanjutnya adalah hidden ability. Selain 7 faktor tadi, ya, 5 tadi sudah ditulis. Kemudian ini hidden ability adalah salah satu faktornya. Ya, 5 ditambah 1, 6. Ya, jadi apa yang disebut ability itu kemampuan. Jadi kemampuan logam untuk dikeraskan dengan membentuk martensit melalui proses perlakuan panas. Ya, perhatikan ya ini ya, kalimatnya ini ya, definisinya. Namanya ability tidak sama dengan hardness. Hardened ability itu kemampuan untuk dikeraskan.
sedangkan hardness adalah kekerasan. Ya, kata benda. Kalau ini kemampuan. Jadi, hardenability adalah ukuran kualitatif, bukan kuantitatif, ya, kualitatif dari laju di mana kekerasan akan turun, ya, dari permukaan ke pusat, dari permukaan ke arah ke dalam. Ya, mengapa? Karena semakin ke dalam, jumlah martensit yang terbentuk semakin sedikit. Ya, jadi ini ukuran laju, ya, ini ukuran kualitatif untuk mengukur laju, ya, suatu laju di mana kekerasan itu turun dari permukaan menuju ke pusat dari spesimen. Mengapa kekerasan itu turun? Karena laju pendinginan turun, ya, akibatnya martensit yang terbentuk juga turun. Ya, ini, ya, akibat dari turunnya kandungan martensit. Ya, itu. Jadi kalau sudah celup belum tentu di pusat itu juga keras nanti. Kalau di pusat tidak terbentuk martensit 50%, ya kekerasannya meningkat tapi tidak signifikan. Tidak bisa kita sebut meningkat kekerasannya. Ya, tuh. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui hardenability? Dengan cara pengujian. Ya, yang disebut hardenability test. Ya, yang kita kenal ada dua cara pengujian, yaitu Jomini and Quench test dan ada Grossman, ya, Grossman. Nah, kalau Jomini and Quench itu dengan standar, ya, ini yang banyak digunakan karena standarnya jelas, ya. Nah, ini setiap komposisi logam itu berbeda hardenability-nya. Jadi meskipun logam sama, tapi satu ditambah unsur paduan yang lain, maka hardenability-nya beda. Jadi hardenability ini untuk satu komposisi kimia saja, ya. Jadi komposisi kimianya harus konstan. Ya, nih. Nah, spesimennya standarnya bagaimana? Dia berbentuk cylindrical solid dengan panjang 4 inch dan diameternya 1 inch. Bagaimana prosesnya? Tahapannya ini proses austenisasi. Ya, sudah tahu dipanaskan sampai temperatur austenit, ditahan di dalam dapur, kemudian spesimennya diambil, diletakkan di peralatan yang standar, kemudian salah satu ujungnya disemprot, salah satu ujung untuk beberapa waktu, ya. Kemudian spesimen diambil, di salah satunya di scrub supaya datar, ya, atas dan bawah, untuk melakukan pengujian kekerasan dimulai dari ujung yang disemprot hingga menjauh ke ujung yang lain, ya. Kemudian digambar uji kekerasannya. Nah, seperti ini. Ini standarnya, spesimennya seperti ini. Nah, tidak persis seperti ini, biasanya di ujungnya ditambah lagi, ya, untuk plak gitu, bukan dilas, ya, tapi untuk spesimen yang sama itu dibentuk ada agak panjang, ya, untuk meletakkan dudukan, ya, untuk meletakkan dia di dudukannya ini pada saat dia nanti disemprot salah satu ujungnya. Temperaturnya temperatur kamar, ini untuk spesimennya. Sedangkan untuk peralatannya seperti ini, perhatikan peralatannya. Nozzle untuk menyemprot salah satu ujung ini, nozzle-nya berdiameter 0,5 inch. Nah, panjang nozzle, ya, bukan panjang, jarak posisi nozzle terhadap ujung dari spesimen ini berjarak 0,5 inch juga. Ya, ini 0,5 inch, diameter 0,5 inch. Kemudian ketinggian air, pancaran air pada saat spesimennya ini tidak ada, ketinggian pancaran airnya sama dengan 2,5 inch
pada saat spesimen tidak ada, karena pancaran ini menunjukkan tekanan udara. Jadi harus konstan. Ya, ketinggiannya pancaran bebas dari air 2,5 inch dari ujung nozzle. Jelas ya teman ya? Nah, pemegangnya tidak boleh menempel, hanya diberi sudut ini supaya panasnya dari spesimen tidak lari ke pemegang. Ya, begini. Jadi yang nempel hanya sedikit saja. Dia hanya menempel di bagian atasnya, ya, yang ini. Ya, tidak menempel di spesimennya ini. Untuk menghindari perambatan panas, hilangnya panas akibat konduktivitas ini. Oke, teman? Itu standar ya, ini standar. Jadi kalau diminta standar, saudara harus menggambarkan ini. Sketch, karena saudara sudah lulus menggambar teknik. Nah, laju pendinginan maksimum terjadi pada ujung yang disemprot. Yang di sini nih, laju pendinginan maksimum. Ya, nanti sudah selesai, ini di scrub. Tentunya yang di scrub bukan hanya ujung sini, yang berlawanan untuk supaya dia duduk tidak goyang. Ya, di scrub sedikit supaya datar, kemudian diuji kekerasan dari ujung quench. Mengapa disebut Gemini and quench? Karena yang di quench ya itu yang di ujung ini saja. Ya. Nah, panasnya paling tinggi daerah ini ya, semakin ke atas semakin turun. Ya, meskipun yang lainnya kena air, tapi yang paling menempel air adalah di ujung ini. Laju pendinginannya paling cepat. Oke, teman? Nah, ini jadi paling keras laju pendinginannya, kemudian kekerasannya diukur setiap seper 18 inch, ya, setiap 3,2 mm. Oke, teman. Jadi biasanya keras sekali, kemudian dia akan turun. Ya, ini penjelasannya. Nah, hasil pengujiannya digambarkan dalam bentuk kurva seperti ini. Jadi ini adalah spesimennya, ya, kemudian di scrub, diuji kekerasan. Nah, ini adalah jarak dari ujung quench. Ya, yang horizontal ini jarak dari ujung quench, yang vertikal ini adalah kekerasannya. Kekerasan dari mana? Hasil pengujian ini. Ya, ini. Semakin jauh dari ujung quench, kekerasannya akan turun. Ya. Jelas, teman? Kita lihat ya, paling keras adalah di paling ujung ini. Itu untuk satu spesimen saja. Ya, ini. Jadi hardened ability curve is unique. Jadi unik, hanya untuk satu saja. Ya, hanya satu untuk satu spesimen. Jadi laju, kalau kekerasannya turun dari ujung, artinya laju pendinginannya juga turun. Nah, jumlah martens yang terjadi pada jarak tersebut, ya, permukaan tersebut, itu juga turun. Ya. Jadi struktur mikronya juga berubah di sini. Hanya di Gemini ini tidak diobservasi struktur mikronya. Jelas, teman ya? Jadi dia dikatakan hardened ability-nya tinggi, high hardened ability will retain large hardness. Jadi kekerasannya tetap untuk jarak relatif tinggi, untuk jarak yang semakin jauh dari permukaan. Ya, ini. Ya. Mengapa? Karena difusinya semakin jauh dari permukaan, kemampuan untuk berdifusi semakin terbatas. Ya. Jadi mungkin struktur mikronya terbentuk martensit dan finite. Atau perlit yang lunak di sini. Ya, itu. Jelas, teman? Ini. Jadi ini hubungannya laju pendinginan dan
kekerasan. Ya, ini ditunjukkan di standar hardenability curve di sini. Jelas, teman? Ya. Nah, ini contohnya laju pendinginannya. Jadi di permukaan, ini di pusat, ini di permukaannya. Laju kurva pendinginannya, bukan laju ya, ini kurvanya ya. Kalau laju berarti berupa angka ya, seperti ini. Jadi kalau di permukaan seperti ini, terus agak ke dalam seperti ini, terus agak ke dalam lagi, agak jauh dari kontak dengan air seperti ini, ya, dan seterusnya. Ya, untuk baca eutektoid. Jelas, teman? Nah, ini Jomini and Quench untuk paduan, beberapa paduan. Ya, ini baca karbon. Ya, saudara belum sampai ke kodifikasi, tapi tidak apa-apa. Biasanya, kalau bukan biasanya ya, ini standar ASTM. Kalau dia 10, angka 10 ya, ini 4 angka untuk baca itu. Kalau depannya 10, 10 berarti dia baca karbon. Ya, 2 angka di belakang dibagi 100 itu menunjukkan kandungan karbonnya. Jadi plain karbon ini dengan karbon 0,4%. Kalau tidak 10 berarti ini baca paduan. Ya, 4340, 4140, 8640 ini baca paduan dengan unsur utama paduan yang ditambahkan itu berbeda tergantung pada angkanya. Ya. Nanti saudara akan sampai ke sana. Oke? Nah, perhatikan ini. Ini hardenability-nya, ya, ini laju pendinginan di temperatur 700 derajat Celcius. Untuk baja karbon tuh hardenability-nya tinggi. Mengapa? Ini laju pendinginannya cepat. Excuse me. Ya, hardenability-nya rendah. Ya, bukan ini laju pendinginan di atasnya. Ini adalah kurva hardenability-nya. Nah, semakin ke dalam penurunan kekerasan tuh semakin cepat toh, semakin masuk, semakin jauh dari ujung kontak antara air dan logam. Artinya hardenability-nya paling rendah. Sedangkan yang ini sampai kedalaman tertentu, misalnya kedalaman setengah inch, untuk baja karbon kekerasannya sudah turun. Untuk baja mana ini 4340 masih relatif tinggi. Ya, untuk baja paduan 4140 turun. Jadi dari sini kita lihat hardenability paling tinggi adalah baja 4340. Ya, paling rendah yang baja karbon 1040. Ya, karena turunnya kekerasan cepat dan kekerasannya pada jarak tertentu, katakanlah setengah inch dari ujung quench itu rendah sekali di sini, ini masih relatif tinggi. Ya, ini. Jelas ya teman ya? Voilà. Ini penjelasan selanjutnya juga menunjukkan laju pendinginannya. Ya, ini masih cepat laju pendinginannya. Jadi untuk laju pendinginan 600 ini derajat Celcius per detik masih terbentuk 100% magnesit. Untuk 5 paduan di daerah sini. Ya. Tapi kalau laju pendinginannya sudah turun di sini 70, ini sudah turun ini kekerasannya untuk 1040. Ya, paling rendah di jarak 1/4 inch. Ya, ini kalau sudah tarik lurus ke bawah ini. Ya, pada jarak 1/4 inch dari permukaan quench, laju pendinginannya sekitar 70. Ya, kekerasannya 4340 masih cukup tinggi. Ya, turun pada baja 4140 dan selanjutnya. Oke.
Ya. Jadi kemungkinan terbentuk bainit di sini untuk baja paduan. Ya. Atau campuran martensit dan bainit. Oke, teman. Nah, yang mempengaruhi hidden ability adalah paduan, unsur paduan tambahan, nikel, krom, ataupun molybdenum. Ya, karena dia memungkinkan terbentuk martensit ya untuk laju pendinginan tertentu. Ya, ini. Perhatikan ya. Oke. Nah, bagaimana kandungan karbon? Ya, ini hasil dari Gemini test untuk kandungan karbon berbeda ya. Perhatikan di sini, semakin besar kandungan karbon, maka dia semakin landai. Semakin kecil, dia semakin curam ya kurvanya. Bahkan kekerasan maksimalnya pun berbeda ya untuk baja dengan kandungan karbon lebih tinggi, kekerasan maksimal yang diperoleh di permukaan itu semakin tinggi dan kurvanya semakin landai. Ya, ini menunjukkan hidden ability-nya semakin tinggi kalau pertamanya karbon. Ya. Oke. Nah, perhatikan. Loh, ini ada dua, Bu. Ini Gemini hidden ability. Ini disebut Gemini hidden ability band, ya, BAND band. Band itu seperti apa? Kalau saudara seperti lembaran gitu ya, seperti pita, ya, band itu pita. Nah, mengapa ini ada dua, maksimal dan minimal? Perhatikan. Kalau untuk baja, misalnya baja 8640 atau 1040, ya. 1040 itu 0,4 itu tidak perfectly tidak strict 0,4. Jadi tidak mungkin, ya. Jadi baja 0,4% karbon biasanya range antara 0,38 atau 0,39 sampai 0,4 berapa. Ya, itu range, itu masuk baja 0,4. Sebentar ya, teman ya. Istirahat sebentar saja. Sebentar saja. Teman, sebentar nggih.
Alor. Nanti yang ininya, rekamannya kok gak enak ya? Sebentar lah. Loh? Halo? Halo, kalian masih di situ? Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, jadi ini ya Bugis akan menjelaskan hidden ability bank. Perhatikan teman, kalau nanti sudah lihat di mana? Sudah lihat di Jomini, di Afner ya. Nah, jelasnya ini makronya ya Bugis lihat, perhatikan bahwa produksi baja dengan kodifikasi 1040 atau 0,4% karbon itu karbonnya bervariasi, bisa bervariasi ya, seperti kalau saudara dapat nilai A. Nilai A itu berapa? Oh, pasti 4. 4 itu kan nilai akhir ya, IP-nya. Tapi untuk dapat nilai A harus lebih tinggi dari 85 kan begitu ya. Jadi bisa 86, 87, 88, 89, 90 sampai maksimal 100. Jadi ilustrasinya seperti itu. Jadi nilai A dari 8, 6 sampai 100. Nah, ini juga begitu, ya. Jadi baja 0,4 itu range-nya tertentu menurut standar, ya. Dari 0,38 atau 39 sekian sampai 0,41 misalnya. Itu masuk baja karbon 0,4. Nah, tadi kita sampaikan kalau baja dengan komposisi kimia tertentu, hidden ability-nya ya, ini kurvanya juga berbeda. Jadi untuk baja karbon 1040 misalnya itu kurvanya
dari yang minimal sampai yang maksimal karena komposisi kimianya bisa berbeda, tapi masuk dalam range baja karbon 0,4. Demikian juga untuk baja karbon tertentu atau baja paduan. Jadi kandungan karbon atau komposisi kimianya itu merupakan range, ya, batasan dari berapa sampai berapa. Sehingga hardenability-nya ya juga seperti ini. Jadi ada batas minimal yang diperoleh dari komposisi kimia tertentu dan batas maksimal. Nah, ini disebut hardenability band. Jadi kalau saudara membeli misalnya baja 8640, ya baja H, artinya H itu menunjukkan kalau dia bisa dikeraskan. H itu hardenability. Nah, hardenability B-nya seperti ini. Kalau saudara membeli baja 8640 kemudian menguji hardenability-nya, maka kurvanya harus berada di antara dua ini. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk kalau kita quenching suatu material dengan diameter tertentu. Ya. Nah, manfaatnya apa? Itu tugas kalian baca di Ackner. Jadi tugas kalian 2 ya, untuk meminimalkan terbentuknya scale atau kerak pada saat proses quenching pemanasan itu apa? Ya, caranya. Kemudian yang kedua, manfaat atau apa yang bisa kita manfaatkan dari hardenability band ini. Oke, teman? Jelas? Ya, ini. Nah, yang ini waktunya sudah mepet. Ini severity quench ini severity quench kalau di Jomini kan hanya 1 temperaturnya. Tapi kalau dari Grossman ini bisa logamnya dicelup. Dicelup ya, seluruhnya dicelup tergantung pada temperatur, jenis pendinginnya, kemudian tergantung pada jenis olahan. Nah, olahan itu, besarnya olahan dituangkan dalam suatu faktor yang disebut severity of quench. Ya, ini menunjukkan laju pendinginan dari logamnya atau kemampuan liquid media pendingin untuk mengambil panas dari logam. Ya. Jadi semakin cepat pendinginannya, semakin cepat, maka severity quench-nya juga semakin besar. Ya, ini. Ya, perhatikan ya. Jadi severity of quench itu juga menunjukkan derajat aktivasinya. Ya, ini. Jadi kalau proses pendinginan itu sebetulnya seperti ini. Ya. Jadi ini arsenid didinginkan yang awalnya itu di kedalaman tertentu karena laju pendinginannya berbeda ya, tergantung pada dimensinya ya. Dia harus mengambil panas dari, makanya semakin kecil ini yang biru-biru tua ini berimpit bisa. Kalau semakin besar ya hanya sampai ke kedalaman tertentu saja. Ya, itu. Nah, biasanya karena pendinginan cepat di permukaan, maka cenderung terjadi crack di permukaan. Ya, kalau sudah terbentuk martensit semua. Oke. Nah, ini. Jadi sebetulnya tadi tergantung, nanti hasilnya tergantung pada kedalaman pengerasan. Di mana kalau semakin dalam ya, yang terdalam adalah yang mengandung struktur mikro 50% martensit. Itu yang terdalam. Kalau kandungan martensitnya kurang dari itu, berarti tidak diperhitungkan kedalaman pengerasan. Ya, itu. Nih, ini kedalaman pengerasan. Ya. Sebetulnya ini adalah kombinasi antara Jomini and Quench dan Grossman. Ya, jadi kalau dicelup begini, ini tergantung pada ya di jarak permukaan, jadi pada daerah kedalaman, ya sedalam berapa? Kalau R itu berarti di permukaan, kalau setengah R berarti di antara pusat dan di luarnya, di tengah-tengah
Ini laju pendinginannya seperti ini. Ya, oke teman. Ini. Jadi kalau quench air itu lebih cepat, kalau air ya untuk kedalaman dari permukaan ya kedalaman yang sama misalnya 3/4 ini seperti ini. Ya kalau dia didinginkan di oil quench itu lebih lambat lajunya. Ya, oke teman. Nah ini. Nah ini sebetulnya bukan Jomini and quench, tapi ini hasil dari Grossman. Ya, jadi nanti coba Bugis akan Bugis ini bukan Jomini ya, ini Grossman ya, teman ya. Ini Grossman. Tempering tadi sudah ya secara makro ya. Nanti sudah bisa baca sendiri ini tempering di mana? Di Aigner. Ya, ini semuanya diambil dari Aigner. Proses tempering itu untuk apa? Ya, oke teman. Karena jadi Bugis tidak bisa lanjut precipitation hardening, jadi ini akan saya share, nanti sudah baca sendiri. Ya, minggu depan akan kita lanjut. Oke teman? Ya. Tolong dibaca di Aigner ya. Karena ini diambil dari Aigner. Ya. Tadi Bugis agak lama di review soalnya. Ya, tapi hardening sudah mulai. Ini sebetulnya tadi itu Jomini sudah selesai, hardenability sudah selesai. Tugasnya tadi ada 2 ya. Manfaat hardenability pen apa? Diberi contohnya. Ya, itu tugasnya. Oke, teman? Untuk yang NDT belum dikumpulkan ya. Nanti Bugis belum beri linknya ya. Halo, ya. Jadi ini saya stop share karena waktunya sudah selesai. Ya, teman. Akan Bugis share. Saudara mau saya share ininya. Untuk yang hardening ini. Bentar, catnya mana sih, Nak? Cat di sini aja ya. Oke. Aduh. Oke. Akan saya share. Ya. Ini sedang loading. Untuk yang hardening yang terakhir ini aja. Tolong dipelajari, dibaca, yang tidak paham ditanyakan. Minggu depan akan kita lanjut. Oke teman? Ini masih loading. Karena pukul 10 saudara ada kuliah yang lain ya. Voilà.